Selamat pagi bagi murid-murid saya. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi pembelajaran minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian sosiologi dan tokoh-tokoh sosiologi. Sekarang materi pembelajaran kita itu yang pertama objek kajian sosiologi, yang kedua ciri-ciri sosiologi. Di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian sosiologi ya. Saya rasa murid-murid semua masih mengingat tentang definisi sosiologi ya. Dimana definisi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat ya. Nah, kemarin juga kita sudah mempelajari siapa itu Bapak Sosiologi ya. Bapak Sosiologi akan tertera di gambar samping saya ini ya. Nah, mudah-mudahan kalian mengingatnya ya. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu objek kajian sosiologi ya. Objek kajian sosiologi itu adalah masyarakat. Apa itu masyarakat? Pertama-tama sebelum kita masuk definisi masyarakat, kita terlebih dahulu kita mempelajari siapa sebenarnya masyarakat ya. Nah, masyarakat itu adalah kita yang ada di sekolah, yang ada di rumah, dan yang ada di lingkungan sekitar ya. Itulah masyarakat. Setelah kita mengetahui hal itu, jadi masyarakat itu apa? Nah, di sini masyarakat itu adalah sekumpulan individu yang tinggal di suatu tempat, dan di mana mereka tinggal di suatu tempat ini dalam waktu yang cukup lama ya, ataupun dikatakan mereka di sini kumpulan-kumpulan individu tinggal di suatu tempat dalam waktu yang cukup lama dan memiliki sistem, memiliki nilai, memiliki norma ya. Jadi di sini masyarakat akan saling berkomunikasi dan saling berhubungan. Itulah yang dinamakan masyarakat. Nah, apa saja rupanya dipelajari sosiologi dalam masyarakat? Banyak ya. Fenomena yang terjadi dalam masyarakat itulah yang akan dipelajari sosiologi. Baik itu kejadian-kejadiannya, baik itu apapun tindakan-tindakan manusia, itulah yang akan dipelajari sosiologi. Ya, itulah objek kajian dalam sosiologi. Ya, mudah-mudahan kalian bisa paham dan bisa mengerti. Dan saya juga akan menampilkan video ataupun gambar yang ada di samping saya tentang apa saja objek kajian dalam sosiologi, apa-apa saja ya. Baik itu masalah-masalah atau konflik yang terjadi di masyarakat, itu ya salah satu contoh kajian daripada sosiologi ya. Nah, setelah kita mengetahui tentang objek kajian sosiologi, sekarang kita masuk ke pembahasan ataupun pokok materi yang kedua, yaitu ciri-ciri sosiologi ya. Jadi ciri-ciri sosiologi yang pertama itu adalah empiris. Empiris merupakan ilmu nyata, fakta, logis, sesuai akal sehat manusia, bukan ilmu yang mengada-ada. Maksudnya, kalau kita berbicara tentang ilmu empiris, berarti di sini kita mempelajari ilmu yang logika, dapat dibuktikan dan ada di dunia nyata ya, bukan mengada-ada ataupun opini. Jadi seperti gambar yang ada di samping saya di sini menjelaskan bahwa jika terjadi suatu fenomena masyarakat ataupun terjadi konflik, fenomena yang terjadi dalam masyarakat itu konflik, maka penyebab konflik ini ada bukti-bukti nyatanya ya. Jadi konflik tidak mungkin spontan terjadi, pasti ada melatar belakang. Dan ini jika diteliti, jika dicari bukti-buktinya akan ada. Inilah yang membuat kenapa bisa masalah itu bisa terjadi, kenapa bisa konflik itu bisa terjadi ya. Berdasarkan bukti-bukti ini ataupun bukti-bukti nyata ini, inilah penyebab terjadinya konflik. Jadi konflik itu tidak bisa mengada-ada ya. Jadi konflik itu memiliki alasan-alasan tertentu ya. Sekarang ciri-ciri yang kedua, yaitu teoritis. Jadi teoritis itu adalah ilmu yang disusun dengan data yang akurat berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jadi kalau kita berbicara teoritis,
Berarti di sini ada landasan-landasannya, ada hal-hal ataupun ada penyebab-penyebab dan bukti-bukti supaya bisa melakukan tindakan-tindakan tertentu. Hal inilah yang bisa membuktikan bahwa hal inilah yang bisa membuat kenyataan bahwa suatu fenomena bisa terjadi. Ya. Jadi di dalam teoritis ini kita akan membahas hal-hal apa saja penyebab terjadinya suatu fenomena tersebut. Ya. Nah, itulah daripada penjelasan dari teoritis ya. Kita masuk ke ciri-ciri sosiologi yang ketiga, yaitu kumulatif ya. Jadi kumulatif itu ilmu yang disusun secara teratur melalui observasi yang telah ada dalam masyarakat, namun akan bisa diperbaiki sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi seperti ini. Jika kita telah melakukan penelitian di suatu daerah, ya, contohnya penelitian ini kita lihat atau penelitian ini kita buat di tahun sekitar 1990 ya, pada masyarakat tentang perekonomiannya ya, tentang perekonomian di tahun 1990. Jika kita bandingkan sekarang perekonomian sekarang di desa itu pula, di desa itu juga, di desa yang sama, maka akan berbeda tentang perekonomiannya ya. Jika dulu perekonomiannya pada tahun 1990 kita teliti, perekonomian masyarakat itu hanya sekedar bertani. Jika kita bandingkan di tahun ini, di tahun 2020 kita melakukan penelitian ke desa yang sama tentang perekonomian, otomatis berbeda perekonomian masyarakat ataupun berbeda mata pencarian masyarakat. Mungkin masih ada yang bertani, tapi pasti sudah ada yang bekerja sebagai buruh pabrik, ataupun bekerja di kantoran, ataupun bekerja di luar kota ya. Nah, itulah penelitian ini ya, bersifat kumulatif, akan diperbaiki sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi tidak tetap dia ya, akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Itulah kumulatif. Sekarang ciri-ciri sosiologi yang keempat ataupun yang terakhir ya, non etis. Jika kita berbicara non etis, berarti di sini adalah ilmu yang mengkaji suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat tanpa mempersoalkan baik buruknya suatu hal dalam masyarakat ya. Jadi seperti ini. Jika ada masyarakat yang ingin kita teliti, contohnya tingkat perjudian di masyarakat A misalnya. Nah, kita melakukan penelitian di masyarakat A tersebut. Kita melakukan penelitian melalui observasi ataupun turun langsung ke lapangan. Ya, kita lihat langsung. Setelah kita melihat langsung apa yang kita lihat pada masyarakat tersebut, disinilah kita akan menuangkan ke hasil laporan kita, hasil yang sebenarnya yang kita lihat. Tidak kita ada-ada, tidak kita karang-karang, tapi kita menceritakan ataupun kita menuliskan fakta-fakta sesuai dengan apa yang ada di lapangan ataupun ada di tempat penelitian kita. Kita tidak boleh merubah data-data yang ada di sana. Kita tidak boleh merubah hasil pengamatan kita. Jadi kita harus bisa menceritakan fakta-fakta apa yang sebenarnya yang kita observasi tersebut. Ya. Nah, untuk dua topik kali ini, yang pertama tadi objek kajian sosiologi, yang kedua itu ada ciri-ciri sosiologi. Saya rasa kita sudah selesai. Mudah-mudahan murid-murid saya semua paham, dan jika tidak paham silahkan bertanya di grup WA ya. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan bahas untuk minggu depan ya. Untuk tugas itu ada di WA nanti saya kirim ya. Terima kasih, semangat terus dan jangan malas belajar.